Hanya Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan serial berjudul White Collar season pertama episode ke-7. Scene dibuka oleh Neil yang mendapat telepon misterius dari seseorang. Dalam telepon itu, Neil diberitahu bahwa sebenarnya Kate diculik oleh salah satu agen FBI. Karena Neil tak banyak tahu tentang FBI, ia langsung berdiskusi dengan Mosey terkait hal itu. Mosey berkata jika hingga saat ini anggota FBI aktif berjumlah 56 orang, belum termasuk dengan anak-anak magang. Dan apabila mereka ingin mengejar orang tersebut, maka mereka harus mengkurasi satu persatu dari anggota FBI yang berjumlah 56 orang itu. Tetapi Neil tak menginginkan hal tersebut. Mereka justru akan menunggu orang yang menculik Kate keluar sendirinya. Tak lama kemudian Neil mendapat telepon dari Peter yang sedang sarapan di dalam rumahnya untuk memberitahu jika kini mereka berdua memiliki tugas untuk menginvestigasi pencurian berlian berharga di sebuah toko perhiasan yang mungkin akan Neil sukai. Setelah itu mereka berjanji di tempat kejadian perkara. Sesampainya di toko tersebut, Peter langsung dihampiri oleh pemilik toko untuk menjelaskan tentang kronologi pencurian berlian miliknya. Wanita itu menjelaskan bahwa mereka yakin ini bukanlah sebuah pencurian, melainkan sebuah pemalsuan, karena mereka masih bisa menampilkan berlian pink yang menjadi pusat perhatian dunia. Itulah mengapa mereka masih nekat untuk menampilkan berlian pink palsu tersebut, karena mereka tak ingin reputasi toko hancur begitu saja. Lalu ia memperlihatkan rekaman CCTV semalam. Peter diberitahu berlian pink itu telah berada selama 10 jam di dalam berangkas dan tak ada satupun dari mereka yang menyadari pria bertopeng itu masuk ke dalam sana. Karena baik dari CCTV maupun alarm tak berhasil mendeteksi keberadaannya. Karena masih menjadi sebuah misteri, FBI mencoba memutar otak mereka. Sebenarnya pihak toko pun memiliki ahli tafsir sendiri yang bisa memeriksa keaslian dari berlian tersebut. Namun Peter memenangkan pemilik toko karena FBI pun memiliki ahli tafsir, yaitu Neil Caffrey. Neil pun diminta untuk memeriksa keaslian dari berlian tersebut terlebih dahulu yang masih terikat di leher sang model. Sembari memeriksa, Neil pun sempat-sempatnya mencuri pandangan dari model tersebut, hingga akhirnya Neil meminta kepada sang model untuk melepaskan berlian itu terlebih dahulu. Neil menjelaskan bahwa warna pink sangatlah sulit untuk dipudarkan. Itulah alasan mengapa berlian berwarna pink akan sulit untuk ditiru karena ia yakin berlian yang kini mereka miliki adalah berlian sintetis. Kini pemilik toko kebingungan, mereka harus tetap menggelar promosi tahunan sementara berlian 42 karat stain match pink dalam kemasan platinum asli mereka entah dicuri oleh siapa. Daniel yang seharusnya membantu pun justru terpukau dengan kecantikan dari model toko tersebut. Sehingga Peter harus langsung menegurnya dan mereka berjanji akan mencoba mencari tahu tentang pria bertopeng tersebut. Saat mereka kembali ke kantor, Peter diberitahu oleh John jika mereka kedatangan OPR yang akan mengambil alih kasus pencurian tersebut. Usut demi usut, ketika Peter mendatangi Hughes, ternyata agen OPR bernama Fowler berhasil menelusuri jejak pencurian tersebut yang disinyalir berasal dari anggota NYPD dan juga beberapa anggota FBI. Lalu Fowler justru bertanya terkait keberadaan Neil semalam. Peter menjawab jika Neil berada di rumahnya karena ia masih memakai gelang pelacak dan mereka juga bisa memeriksanya. Tetapi Fowler memberitahu bahwa data dari gelang itu masih bisa dihilangkan. Sehingga Fowler menuduh mungkin saja pencurian tersebut dilakukan oleh Peter yang notabene-nya adalah satu bagian dari FBI. Berlagak pura-pura tak mengetahui bahwa Neil berada di daftar teratas tersangka, Peter kembali mendatanginya. Saat itu Neil mendapat daftar pemalsu berlian yang berkemungkinan besar adalah pelaku dari pencurian yang kali ini mereka tangani. Terdapat beberapa nama. Namun mereka cenderung mencurigai seorang pencuri berlian yang sering memamerkan hasilnya, yaitu Andre Tulale. Lantas mereka bergegas pergi menghampiri kediaman dari Andre. Di sana dengan santainya Andre sedang bermain puzzle bersama pacarnya. Dan Andre pun tahu maksud apa tujuan dari Peter menghampiri kediamannya. Karena ia yakin ketika terdapat sebuah kasus pencurian berlian, maka FBI pasti akan mendatanginya. Itulah alasan mengapa Andre telah menyiapkan beberapa berkas yang menunjukkan dirinya baru saja tiba di kota ini beberapa hari yang lalu sepulang dari kota Madrid. Karena memang Peter tak bisa menangkap Andre begitu saja tanpa bukti, ia langsung pergi begitu saja. Daniel yang tak mau mempercayai dengan mudahnya kepada Andre mencoba kembali meyakinkan hingga ia pun akhirnya pergi bersama Peter. Di tengah perjalanan, Neil terheran dengan gelagat dari Peter dan ia bertanya-tanya, apakah Neil
pelaku dari pencurian tersebut? Ia sebenarnya tahu ciri-ciri dari pencuri itu adalah orang dalam FBI. Daniel pun tahu jika namanya berada di dalam daftar teratas tersangka oleh OPR. Itulah mengapa mereka mencoba untuk mengambil alih kasus ini. Dan mendengar hal tersebut, Peter hanya bisa terdiam. Setibanya Peter di kantor, ia langsung menyuruh Jones untuk memeriksa obligasi palsu hasil pekerjaan Peter menggunakan lampu polar. Karena beberapa hari yang lalu, Neil pernah menyuruhnya untuk memeriksa obligasi tersebut. Sementara itu, Neil masih berkutat dengan foto antara Kate dengan tangan seorang pria bercincin misterius. Tak lama kemudian, Mosey datang bersama beberapa berkas mengenai data pribadi anggota FBI. Terdapat Hughes, Jones maupun agen Lauren. Tetapi yang menarik perhatian dari ini adalah Fowler yang berasal dari OPR. Istri Fowler tewas terbunuh saat perampokan terjadi 1 tahun yang lalu. Ia pun disegel hingga tiba-tiba bergabung menjadi anggota OPR. Disinilah kecurigaan Neil terhadap Fowler mulai muncul. Keesokan harinya saat tim FBI sedang berdiskusi mengenai spekulasi kemana perginya berlian tersebut, Fowler tiba-tiba datang menghampiri mereka untuk menangkap Neil Caffrey. Tak hanya itu, Jones juga memberitahu Peter bahwa ia menemukan sesuatu yang janggal. Lalu Fowler memperlihatkan bukti mengapa ia bisa menahan Neil. Hal tersebut terjadi karena inisial dari Neil terlihat dari berlian palsu yang mereka temukan. Tanda tangan itu sama persis dengan inisial Neil yang berada di obligasi palsu miliknya. Kabar ini tentu mengejutkan Neil karena ia merasa sama sekali tak pernah melakukan pemalsuan tersebut. Namun karena Neil adalah tanggung jawab dari Peter, akhirnya ia sendirilah yang menyeret Neil kembali ke penjara. Di sana Peter mengungkapkan kekecewaannya terhadap Neil. Neil mencoba untuk menjelaskan jika ia tak pernah melakukan hal tersebut. Dirinya dijebak oleh seseorang yang hingga saat ini masih dirinya sari. Lalu tiba-tiba Mosey datang sebagai pengacara dari Neil yang ingin berbicara berdua dengan kliennya. Mosey mengaku ia menemukan sesuatu yang menarik. Ketika Peter kembali ke kantor, ia dihampiri oleh Hughes yang memberitahu bahwa pengacara Neil meminta semua file kliennya yang berada di pihak FBI. Dan hal itu membuat Peter senang, karena hal ini bisa menjadi bukti apakah Neil bersalah atau tidak. Kembali ke penjara, Mosey lalu menjelaskan jika hakim telah menyuruh jaksa untuk membuka kasus dan mengumpulkan semua dokumen terkait Neil Caffrey. Tak hanya itu, Mosey pun mengikuti keberadaan dari Fowler yang pergi ke tong sampah. Ia membuang sebuah kertas yang telah dihancurkan. Saat melihat data milik Fowler, ternyata ia memiliki sebuah aset pribadi yang tak terkait dengan pekerjaannya. Sehingga Neil langsung menyuruh Mosey untuk mencairkan beberapa aset miliknya agar ia bisa membeli toko roti. Ketika Peter mendengar kabar dari Neil yang hendak membeli toko roti, ia kebingungan mengapa Neil melakukan hal itu. Jones dan Lauren hanya bisa menjawab jika itu adalah privasi antara pengacara dengan kliennya. Pada malam harinya, Neil mencoba untuk menyusun kembali berkas yang telah Fowler hancurkan. Dan saat Neil telah berhasil menyusun berkas semua itu, ternyata berkas tersebut menyebut nama dari Peter Burke. Keesokan harinya, Neil telah siap untuk melaksanakan IG yang telah ia lancang. Dirinya juga mengkonfirmasi terlebih dahulu pada Mosey terkait tugasnya. Mosey menjawab ia telah mengatur semuanya, termasuk merusak pendingin ruangan dari hakim. Sementara itu, ketika Peter sedang berjalan bersama Elizabeth, mereka berpas-pasan dengan Lauren yang ingin memberitahu bahwa pengadilan terhadap Neil akan dipindahkan. Karena Neil digadang-gadang siap untuk mengaku. Lauren memberitahu jika Neil akan dipindahkan menuju kantor hakim di pinggir jalan. Pada saat itu, rencana Neil berjalan dengan baik. Sang hakim terlihat kepanasan hingga menyuruh anak buahnya untuk membuka jendela. Setelah itu, perbincangan mulai mengarah ke arah niat dari Neil untuk mengaku. Awalnya Neil berbicara bahwa ia memang mengakui perbuatan buruknya di masa lalu. Namun kini Neil ingin memberitahu jika dirinya tak pernah mencuri berlian pink tersebut. Serasa dipermainkan olehnya, hakim bertanya apa maksud dari Neil. Karena kesepakatan mereka adalah Neil ingin mengakui perbuatannya. Bahkan hakim telah mensterilisasikan ruangan miliknya. Lalu tiba-tiba Neil berjanji akan memberitahu siapa yang sebenarnya mencuri. Dan Neil dengan cepat melompat dari arah ruangan hakim menuju kain roti toko terbaru miliknya. Aksi tersebut rupanya disaksikan oleh Peter yang cukup senang melihatnya ketika ia sedang mencari keberadaan dari kantor hakim tersebut. Saat itu Neil memasuki sebuah van dan ketika salah satu petugas berusaha mengajarnya. Peter dengan tenang meyakini jika sebenarnya Neil tak pernah berada di dalam van tersebut. Tak lama kemudian rekan-rekannya datang dan Lauren membenarkan jika polisi berhasil menemukan van tersebut terparkir di pinggir jalan. Supirnya mengaku ia dibayar sebanyak $500 oleh seseorang di internet untuk memarkirkan van miliknya di tempat tersebut.
Setelah itu barulah Hughes dan Fowler tiba. Peter memberitahu ia akan mencoba memblok jalan dan menyebarkan foto dari Neil untuk menangkapnya kembali. Namun Fowler tak setuju dengan hal itu sehingga terjadi perdebatan di antara mereka berdua yang membuat Hughes muak. Ia menyuruh Fowler untuk diam dan membiarkan semua ini berada di tangan Peter yang telah mengenal Neil jauh lebih lama darinya. Padahal saat itu Neil justru sedang menelpon istri dari Peter di sebuah telepon umum untuk meminta bantuan kepadanya. Dan ia meminta untuk tak menghiraukan Peter, karena dirinya pasti akan segera menemukan keberadaan dari Neil secepat mungkin. Pada malam hari ketika Peter baru tiba di rumahnya, Elizabeth inisiatif bertanya terkait kabar terbaru dari Neil. Peter menjawab mungkin saja kini Neil sedang bersembunyi. Dan dari gelagat istrinya, Peter telah menyadari ada sesuatu yang salah. Lalu ia bertanya apakah Peter ada di sini? Dan Elizabeth pun mengangguk. Dengan cepat Peter langsung meneriaki nama dari Neil yang perlahan keluar dari dapur sembari ketakutan. Dan sembari mengendap-ngendap, Neil mengaku ia ingin menjelaskan semuanya. Awalnya Peter marah karena Neil justru meminta bantuan kepada istrinya daripada menyerahkan diri kepadanya. Dan berkat bantuan dari Elizabeth, akhirnya Peter mempersilahkan Neil untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Neil berjanji ia hanya akan menjelaskan selama 1 menit. Dimulai dengan pembelaan terkait dirinya yang telah dijebak oleh orang terdekat Peter. Dan Peter pun bisa menebak sendiri orang itu adalah Fowler. Setelah itu Neil memberitahu jika sebenarnya Peter telah disadap oleh Fowler. Terlihat dari penyadap di dalam ponsel milik Peter yang akan aktif jika ia sedang melakukan panggilan telepon. Jebakan pertama adalah ketika Peter menelponnya untuk menyelidiki kasus pencurian. Tak hanya itu, Fowler juga telah masuk ke dalam rumah Peter tanpa seizinnya. Dilanjut dengan pemberitahuan mengenai berkas yang berhasil Neil temukan. Neil sangat yakin Fowler mencoba memanfaatkan Peter hanya untuk menangkap dirinya. Dan yang terakhir mengenai obligasi palsu. Sebenarnya sebelum Peter menyuruh Jones untuk memeriksa berkas tersebut, ada orang lain yang telah terlebih dahulu mengubahnya hingga inisial Neil kembali muncul di berlian tersebut. Rupanya perbincangan tersebut berlanjut hingga larut malam. Neil memberitahu Peter mengenai keberadaan dari Kate yang ia telusuri diculik oleh salah satu anggota FBI. Ia yakin mereka harus segera menyelidiki Fowler karena mereka tak bisa membiarkannya terus beraksi. Keesokan harinya, Peter langsung menyuruh Jones untuk segera mengawasi Fowler karena kebetulan ternyata anak buah darinya selalu mengikuti kemanapun Peter pergi. Setelah memberi perintah, Peter langsung menelpon Neil untuk mengajaknya kembali ke toko perhiasan. Mereka berdua masuk ke dalam berangkas untuk menyelidiki mengapa alarm tak bisa mendeteksi keberadaan dari pencuri. Atau mungkin pencuri tersebut tak pernah keluar dari berangkas. Setelah beberapa lama memeriksa bagian yang berada di sana, akhirnya Peter menemukan sebuah plafon yang bisa terbuka. Lalu ketika ia membukanya, ternyata di balik plafon tersebut terdapat sebuah tembok yang sengaja dibangun. Tembok tersebut dengan segera dihancurkan oleh Peter. Lalu mereka berdua menelusuri kemana jalan keluar lorong tersebut yang ternyata menuju ke arah jalanan. Saat Peter hendak menelepon John untuk menyuruhnya membuat sketsa terkait aksi tersebut, Neil ternyata menemukan CCTV yang menyorot ke tempat pembuangan tersebut sehingga mereka hanya harus mengambil rekaman CCTV-nya untuk melihat siapa yang telah mencuri berlian pink itu. Di kediaman Peter, mereka berupaya mencari tahu siapa sebenarnya yang telah mencuri berlian. Dan setelah diselidiki, ternyata dugaan selama ini Neil benar terhadap Andrea Tulale karena Andrea yang telah mencuri berlian tersebut. Semua tiket serta foto-fotonya yang berada di Madrid hanyalah sebuah kepalsuan. Keesokan harinya, Peter langsung memanggil Andre ke kantor. Sementara itu, Jones mendapat ancaman dari Fowler karena ia mengira Jones telah mencoba untuk melindungi Peter yang hendak kabur. Namun dengan santainya, Jones memberitahu jika kini Fowler harus menjelaskan terkait Andre Tulale. Sebenarnya saat itu Peter mencoba membujuk Andre agar mau memberikan satu nama dengan imbalan ia akan mendapat kekebalan hukum. Tetapi pada akhirnya Peter tak perlu melakukan hal itu karena ia tahu Fowler lah yang telah menyewa Andre untuk mengambil berlian berharga tersebut. Setelah Fowler terbukti, ia langsung diminta untuk kembali ke OPR dan tak lagi menangani kasus FBI yang membuat Peter merasa meraih kemenangan. Bahkan pada malam harinya, ia langsung menggelar pesta di kantor. Ketika Neil sedang menikmati wine, ia mendapat telepon dari seseorang. Ketika Neil mengangkat telepon itu, ternyata telepon tersebut berasal dari Kate. Neil mencoba menjelaskan jika kini ia tahu siapa orangnya. Tetapi Kate hanya menyuruh untuk memberikan seluruh aset milik Neil. Dan saat Neil kembali ke kediamannya, ia mendapatkan petunjuk dari Mosey terkait keanehan Fowler yang selalu berada di kamar hotel. Bahkan ketika pencurian berlian itu belum terjadi.
Karena penasaran, Neil langsung pergi ke hotel tersebut untuk meminta pertanggungjawaban Fowler terkait keberadaan dari Kate. Melihat Neil menerobos masuk membuat Fowler kebingungan karena mereka tak pernah menculik siapapun. Dan tanpa Neil ketahui, orang yang selama ini selalu dekat dengannya yaitu Peter Burks telah menunggu Kate di sebuah kamar hotel kekasihnya untuk berbicara mengenai Neil Caffrey. Dan pembahasan mengenai White Collar season pertama episode ke-7 pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian dengan pembahasan serial terbaru berjudul White Collar ini? Apakah menarik? Jangan lupa berikan respon kalian terkait serial ini agar kami bisa mengevaluasi setiap konten yang akan kami ciptakan. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.